masker kain sebesar ini gitu. Nah, ketika kita baca pasti manfaat yang bisa didapat itu bisa jadi hiburan, edukasi, ataupun inspirasi buat orang-orang gitu. Terus yang ketiga, ini ada contohnya juga yang judul yang memberikan ini ya, promise atau manfaat. Contohnya ini, manfaatkan tumbuhan obat untuk ketahanan tubuh. Nah di sini, ini kan tumbuhan obat ternyata berfungsi untuk ketahanan tubuh kan. Nah ketika baca judulnya aja tuh udah ada, oh iya ternyata ada manfaatnya ya di tumbuhan obat itu gitu. Jadi menarik pembaca buat baca konten yang ada di judul itu gitu. Terus di sampingnya juga perkenalkan eukaliptus sang antivirus. Nih manfaat yang bisa pembaca lihat mungkin bisa dari sisi edukasinya ya. Jadi tahu ternyata 700 jenis eukaliptus itu tersebar di dunia gitu. Sedangkan yang di Indonesia itu menggunakan yang ini yang di bawah Sinol 1,8. Kemudian contoh judul yang ketiga ada judul yang mengandung rasa atau emotion. Berhubungan dengan topik utama yang disajikan untuk bisa membangkitkan rasa atau emosi pembaca. Judul bisa dibuat biasanya dengan menambahkan unsur-unsur sifat superlatif ya. Contohnya kayak ungkapan keren gitu. Keren, bangga, atau enggak wah, atau enggak yes, atau kata-kata surprising gitu. Terus selain itu, emosi atau rasa yang disukai pembaca adalah yang bersifat mengejutkan, membuat penasaran, serta menambah keyakinan. Ini contohnya di sebelah kanan ya. Ini kita pakai kata keren gitu. Keren, Indonesia terpilih lagi jadi anggota Dewan Ekosok Dunia. Jadi ada ungkapan, ada emosi yang ditampilin di judul ini. Sehingga ngebuat pembaca itu mau baca konten isinya. Oh ternyata Indonesia terpilih jadi anggota Dewan Ekosok. Apa aja sih gitu isinya. Kemudian ada juga contohnya nih penggunaan kata asyik. Asyik, diskon, dan gratis listrik diperpanjang. Ungkapan gitu. Sebuah ungkapan yang bisa ngebuat pembaca jadi lebih tertarik. Pengen tahu lebih dalam gitu tentang isi judul itu. Terus yang keempat, ada judul yang menggunakan angka. Ini salah satu jenis konten yang paling menarik, justru menggunakan angka. Alasannya dengan konten list, tick list atau data membuat pembaca mudah membaca dan menyimpan waktu. Jadi kita lihat di contoh ini, 74 wilayah tanpa kasus COVID-19. Simak daftarnya. Nah, di sini orang ketika baca pasti kayak udah ternyata wilayah tanpa kasus COVID-19 ada 74 wilayah gitu. Sehingga waktu yang digunakan untuk membaca pun lebih banyak tersimpan gitu. Contohnya juga seperti ini di bawah. Saya kasih contoh yang tadi. Misal 300 bungkus sembako dibagikan. 3.000, maaf. Jadi di sini ada angka. Terus kemudian selain ini lebih to the point tentang ini ya angka-angka, ini juga kayak penggunaan angka di judul itu bisa berupa tips-tips gitu. Misal 5 langkah mencuci tangan yang benar, 5 tips mendaki dengan apa gitu misal. Ini contoh lainnya juga. Nah ini contoh di sini to the point banget. Jadi 8 perguruan tinggi Indonesia masuk peringkat kelas dunia. Jadi kenapa menggunakan angka? Karena di sini kita jelasin berisi data akurat sebuah peristiwa. Jadi ketika kita nulis 8 perguruan tinggi Indonesia di sini, berarti emang datanya benar-benar 8 perguruan tinggi gitu.
nggak lebih nggak kurang. Kalau datanya sudah tetap segini akurat, sebaiknya memang ditaruh di judul yang tidak akan berubah-ubah gitu. Terus nomor 5, judul dengan pertanyaan dan penegasan. Ketika pembaca dihadapkan pada sebuah pertanyaan, secara tidak sadar mereka akan mulai membayangkan situasi tersebut. Setelah begitu, perhatian pembaca akan segera tertangkap. Nah, ini ada 2 efek menggunakan pertanyaan dalam judul. Biasanya untuk membangun rasa penasaran sama menciptakan rasa kepastian bahwa masalah mereka akan terjawab. Di sebelah kanan kita ada contohnya. Produk digital impor bakal kena pajak gitu. Di sini sesuatu yang masih dipertanyakan sama banyak orang gitu. Sebenarnya produk digital impor itu bakal kena pajak nggak sih gitu. Jadi akan membuat pembaca itu semakin tertarik. Bener nggak sih gitu, akan menjawab permasalahan mereka yang mungkin ingin dipertanyakan gitu. Nah, ini contoh lainnya, penegasan. Ini saya kasih contoh. Catat mulai 1 Juli daftar PPDB DKI Jakarta jalur prestasi dibuka. Di sini merupakan penggunaan kata ini ya, penegasan. Terlihat dari kata catat gitu. Jadi menegaskan. Terus yang nomor 6 ada judul yang menunjukkan target pembaca konten. Nah, ini bisa dengan langsung menunjukkan untuk siapa konten tersebut dibuat. Contohnya di sebelah kanan, Dear pelanggan PLN, yuk lapor meter listrik secara mandiri. Maaf. Di sini kan disebutkan ya, Dear pelanggan PLN. Jadi target pembacanya udah disebutkan di dalam judul. Target pembaca itu bisa didasarkan oleh umur, pekerjaan, status, dan lain sebagainya ya. Contohnya ada juga misal ini, Dear Angker, kenali aturan new normal saat naik KRL. Dear anak kereta maksudnya, ya. Jadi lebih to the point sama siapa sih target pembacanya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Terus, nah ini, konten harian produksi Indonesia Baik itu untuk sehari-hari kita lebih banyaknya itu produksi infografis, mini clip, sama meme. Cara pembuatannya secara garis besarnya aja ya. Jadi pertama itu ketika mau buat konten infografis ataupun mini clip dan lainnya, pertama itu riset. Kita nyari data sebanyak mungkin, sevalid mungkin ya, datanya itu harus valid. Di misalkan di instansi atau sumber pemerintah yang jelas gitu, yang bisa dipercaya. Kemudian kedua, menentukan ide utama. Kita nulis nih di sini, maksudnya ide utama yang mau kita bahas di konten itu tuh apa sih? Apa aja sih gitu. Kita jabarin deh itu hal-hal yang mau kita bahas. Yang ketiga, menyusun data. Nah, ini kalau menyusun data itu beda sama menentukan ide utama. Kalau menyusun data itu kita lebih ngeringkes hal-hal yang udah kita bahas di sebelumnya di ide utama. Data-datanya apa aja sih? Misal ada data dari kementerian apa gitu tentang angka-angka. Kan biasanya kalau data berhubungan sama angka, lebih spesifiknya sama angka gitu. Kita filter nih data yang bakal mau kita share itu apa aja sih? Jangan semuanya. Pasti kan kalau data dari sumber itu kan, dari berbagai sumber itu kan pasti banyak. Kita filter data yang bakal kita mau share itu apa aja gitu. Terus di sini
Ini aku kasih lihat ininya ya. Trial. Contoh template-nya. Ini contoh pembuatan Trial. foto dengan quotes. Nih, kalau template-nya kita lihat seperti ini. Sebenarnya template itu bisa dibuat Trial. macam-macam sih, terserah kalian mau bikinnya gimana. Tapi kalau dari Indonesia Baik seperti ini. Jadi di atas itu ada judul namanya paparan, tanggal, sama Trial. pembuatnya itu siapa. Terus ada tema. Tema ini kita Trial. ngomongin tentang apa sih topiknya gitu. Terus tanggal. Nah, ini tanggal biasanya tanggal pembuatannya. Di bawah lagi ada judul, terus pesan utama dan bridging. Nah, di sini kita Trial. nulis ini apa sih tujuan utama, pesan utama yang mau kita sampaikan ke masyarakat soal foto quotes Trial. itu gitu. Terus di bawahnya, nah ini data yang mau kita masukkan ke grafis gitu. Ini. Trial. Ini topiknya yang di atas, kemudian yang di bawah ini quotes-nya. Quotes dari Puan Maharani. Dan tidak lupa dengan sumber ya, sumber itu wajib. Jadi harus jelas. Trial. Dan bisa dipercaya sumbernya. Terus contoh lagi ada template untuk meme. Bisa seperti ini. Trial. Kalau meme itu lebih sederhana ya template-nya, ininya untuk bahan framingnya misal kayak tema, terus langsung ngomongin data sama sumber aja. Kalau tadi kan ada pesan utamanya dibahas apa. Kalau meme itu lebih ringkas. Contoh meme itu seperti coba ya saya kasih lihat. Trial. Trial. Ini tadi. Meme contohnya seperti ini. Trial. Jadi cuma judul sama teks leading. Kalau kita bilang lead ya. Jadi inti dari topik yang kita bahas sama ini teks-teksnya. Udah. Terus ada juga contoh meme yang seperti ini juga ada. Trial. Oke, agak ini ya. Trial. Contohnya cuma ini nih, misal kata plesetan juga bisa jadi meme. Misal Trial. jangan mudik berat, kamu nggak akan kuat, biar aku tunda saja. Nah, ini kan kayak sebuah plesetan dari kata-kata Dilan, film Dilan gitu kan. Trial. Bisa cuma sebatas gini aja kalau meme, nggak terlalu panjang kontennya. Terus pembuatan template-nya juga nggak terlalu ribet gitu. Ini. Terus contoh lainnya itu, nah ini yang tadi kita bahas itu kan mini clip ya. Nih, template untuk mini clip seperti ini. Ini lebih ringkas lagi. Jadi mini clip ada temanya, misal mini clip tentang apa sih COVID-19 misal. Tanggal pembuatannya tanggal berapa. Terus judul, konten. Judul ini untuk judul artikel ya, lebih tepatnya. Kalau konten itu nanti kita bikin ulasan tentang topik ini tuh apa aja yang mau kita bahas. Misal dari datanya, data dari berbagai sumber kita rangkum jadi satu, di sini kita bahas. Kemudian di materi grafis ini ada judul, data, sama sumber data. Nah, kalau judul ini, nah ini judul yang mau kita angkat di judul konten itu yang tadi kita bahas. Terus di bawahnya ada data. Data ini ringkasan dari
narasi story di konten ini. Dari penjabaran konten kita ringkas di Trial. materi grafis yang data ini. Jadi nanti kita ini ya, kita lihat contohnya. Terus sumber data Trial. pun juga harus ada kalau untuk mini clip. Terus nah ini Trial. kalau ini lebih panjang karena untuk infografis. Ini merupakan konten yang paling banyak diproduksi sama Indonesia Baik. Infografis ya. Trial. Hampir sama seperti mini clip template-nya. Cuma pas kita masukin data di sini itu lebih panjang kalau infografis. Kalau mini clip tadi kan biasanya Trial. ini cuma 6 kalimat karena untuk durasi 1 menit. Nah, kalau infografis dia lebih panjang. Biasanya bisa outputnya itu bisa infografisnya itu bisa sampai 3 sampai 4 lah slide gitu. Jadi makanya bisa datanya itu bisa menampung banyak di sini. Kalau yang mini clip kan cuma 1 menit. Trial. Jadi cukup 6 kalimat. Oke, terus kita kasih lihat ininya ya, contohnya. Trial. Ini. Trial. Ini template yang tadi foto dengan quotes, contohnya seperti ini. Di sini kita nulis nih kayak leadingnya gitulah, sesederhana mungkin ya kalau untuk lead, jangan terlalu panjang. Terus di bawahnya baru deh quotes-nya. Quotes itu harus kalimat yang paling penting gitu. Statement seseorang yang paling penting. Jadi ketika dimasukkan ke grafis, dia pasti fontnya lebih besar atau enggak dipertebal ya. Contoh lain, kalau ini contoh infografis. Ini yang tadi saya bilang template-nya panjang ya, ya ini. Jadi di sini di atas kita tulis temanya misal apa. Di sini contoh framingnya itu, contoh template-nya itu tentang ini ya, antivirus. Eukaliptus yang tadi kita lihat infografisnya ada di depan. Ini temanya ini. Terus tanggal pembuatannya tanggal 19 bulan 5 tahun 2020. Nah, di sini judul belum ada ya. Terakhir judul untuk artikel, jadi nanti kita buatnya pas kita mau nulis artikel. Untuk konten ini narasi atau story yang ngebahas konten ini isinya seperti ini. Misal peristiwa apa sih yang terjadi gitu. Akhir-akhir ini peristiwa apa sih yang terjadi, terus yang mau kita angkat itu apa, kita bahas di sini. Memperkenalkan dulu nih isunya apa sih ini. Kementerian Pertanian menggandeng perusahaan swasta untuk mengembangkan inovasi dan hilirisasi terhadap produk berbahan eukaliptus. Nah, ini kan pengenalan topik gitu. Terus di bawahnya kita bahas tentang tambahan informasinya ya. Sebagai tambahan informasi ini misalkan ada berapa jenis sih eukaliptus di dunia. Kita dapat itu ketika kita riset. Nah, hasil riset itu kita tuangkan di sini. Di narasi konten.
Terus setelah kita uraikan di trial, narasi konten, baru kita masukkan ke materi grafis di data ini. Nah kan tadi aku bilang ya, jadi kalau data di materi grafis itu ringkasan dari narasi kontennya kan. Kalau ini kalau narasi konten dimasukkan ke dalam konten yang mau kita bahas kan pasti terlalu panjang. Makanya kita ringkas di sini di materi grafis data ini. trial, Kalimatnya bisa diringkas seefektif mungkin. Karena biasanya kalau outputnya infografis kan terbatas kan. trial, Atau enggak mini clip juga terbatas. Jadi kalimatnya harus seefektif mungkin. Seperti ini. trial, Ini namanya leading. Terus ini data yang kita dapat, yang ada angka-angkanya. Terus tambahan. Poin yang mau kita tambahin itu apa aja ini. Tuh. Kalau infografis emang cukup panjang sih. Terus contoh lain itu trial, pembuatan mini clip trial, yang sering saya sebutkan tadi kan mini clip terus ya. Nah ini trial, template-nya. Contoh template-nya seperti ini. Hampir mirip sama infografis, cuma dia outputnya dalam bentuk video. trial, Dan materi grafis datanya lebih sedikit. trial, Di sini di narasinya kan kita jelasin panjang tentang, kita bahas ini tentang trial, alat rapid test yang diproduksi oleh dalam negeri. Nah ini contohnya alat rapid test RIGHA. trial, Habis kita cari datanya, riset datanya dari berbagai sumber yang terpercaya, misal dari kementerian dan lembaga, kita satuin di sini. trial, Jadi satu uraian yang jelas, yang panjang. trial, Setelah itu kita ringkas di sini. Di materi grafis data. Nah, kalau tadi di infografis itu kan panjang ya, dari ada leading, ada datanya, ada tambahan informasinya. Nah, kalau untuk mini clip sendiri, karena outputnya video, dia terdiri dari 6 kalimat aja. Pertama yang pasti tentang ini ya, topiknya apa sih? Pertama pasti di sini, di awal kalimat ini. Topiknya apa sih? Di sini saya tuliskan RIGHA, karya anak bangsa berupa rapid test dari para peneliti hebat Universitas Gadjah Mada, Airlangga. Terus di bawahnya tambahan informasi lainnya. Datanya kita masukin. Tadi kan udah pengenalan topiknya, terus kita tambahin datanya. Ada angka-angka, kita masukin terus. Ya seperti kita membuat berita, pasti 5W1H-nya itu harus ada. Cuma di produksinya itu ya lebih singkat karena terbatas sama outputnya mini clip itu video gitu. Lebih seperti itu sih. Dan sumbernya pun harus jelas di sini. Ada sumber dari Antara News. Nah, kalau mini clip ini kita pakainya slide foto, maaf. Bukan video. Kalau video itu untuk video konten. Kita kasih lihat contoh itunya ya. Contoh hasil
Mini clip. Nah, ini. Trial. 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 Oke. Oke, udah selesai, Kak. Trial. Oke, Iya. wah keren banget Trial. Kak Rosi. Tadi aja aku udah sedikit nge-review ya. Jadi kita bakal, Padi tuh udah sharing sama kakak gimana sih cara Trial. membuat judul yang benar biar pembicara sendiri lebih antusias untuk membaca informasi-informasi yang kita buat. Terus gimana sih cara bikin konten-konten yang menarik, dan tentunya gimana sih bikin Trial. konten menarik itu juga bukan semudah itu ya, tapi kita harus menunjukkan gimana membangkitkan rasa atau Trial. emosi biar pembaca lebih antusias lagi, gitu ya, betul ya Kak? Oke, kita masuk ke sesi Q&A sambil nanti barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya masih belum Trial. jelas atau pengen lebih tahu mendalam lagi mengenai judul dan konten menarik bagaimana ke Kak Rosi, boleh ditaruh di kolom chat. Nanti aku akan bacakan Trial. ke Kak Rosi. Oke, sekarang kita mulai pertanyaan pertama ya Kak dari Sobat Digital. Itu dari, oke, udah banyak banget nih, wow, keren. Trial. Oke, dari Soma Vita Mariam, Kak mau nanya, apakah ada saran untuk mendapatkan ide terbaik untuk membuat konten dari mana saja dan bagaimana caranya? Trial. Karena kadang-kadang suka buntu dapet ide tuh. Gimana tuh Kak Rosi? Trial. Intinya ini kan kadang tuh orang bingung udah tahu topiknya tapi ketika mau eksekusi Trial. buat kontennya itu bingung gitu. Apalagi nanti ada sesi terakhir pembuatan judul. Itu biasanya saya sendiri pun ketika membuat judul pasti Trial. adalah 1-2 konten yang judulnya belum pas nih. Harus gimana ya gitu. Trial. Muter otak gitu biar dibacanya tuh enak gitu. Ya intinya itu lebih ke perbanyak riset sih ya kalau mau bikin konten itu. Misal kita udah Trial. tahu nih topiknya. Misal dalam baru-baru ini kita Trial. tren sama hal sepeda misal. Kita udah tahu nih topiknya tentang sepeda, tren sepeda. Tapi kita bingung Trial. mau bahasnya apa sih tentang tren sepeda ini gitu. Kita kerucutin Trial. dari tema yang dari topik yang besar itu kita mau bahas satu angle yang lebih sederhana, lebih spesifik gitu. Gitu. Kita ambil satu angle yang Trial. lebih sederhana. Terus kita dalemin deh itu dari satu angle itu dengan perbanyak riset. Trial. Nyari data dari banyak sumber, terus jurnal-jurnal gitu. Meskipun jurnal dari mana aja sih bisa dibaca. Trial. Terus yang penting sumbernya itu harus valid, harus bisa dipercaya gitu. Trial. Gitu. Nah, kalau nanti kan biasanya pas sudah mau eksekusi nih, mau bahas ini misal, pasti bingung nih dari satu angle yang mau kita bahas ini apa aja sih Trial. poin-poinnya yang mau kita bahas gitu.
Nah, kita cari itu di situ. Misal hal-hal yang belum diketahui banyak orang sama masyarakat itu apa sih, atau enggak hal-hal yang lagi dibutuhin sama Trial. masyarakat, informasinya tuh apa sih gitu. Itu kita taruh informasinya di situ, di poin itu gitu. Trial. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Tadi ada pertanyaannya juga, ya karena Trial. kadang-kadang itu kan buntu Buntu ya. mendapatkan ide gimana membuat konten, terus dari mana saja dan bagaimana caranya. Trial. Gitu sih Kak. Tapi ya intinya kita harus fokus ke satu angle itu ya. Kalau kita nggak Iya. fokus, kalau misalnya kita jadi terpecah belah, malahan jadi Trial. kontennya nggak menarik gitu ya Iya, Kak. kadang bingung sendiri kalau topiknya terlalu luas, terus kita mau bahas hal yang luas itu gitu, kita Trial. bingung sendiri. Makanya itu hal yang sering jadi kendala, itu kita bingung sama topik yang terlalu luas gitu, nggak disederhanakan Trial. kita mau bahas apa gitu. Iya, Itu sih. benar banget tuh jawabannya Kak. Oke, untuk pertanyaan sama Vita sudah Trial. terjawab ya. Intinya harus fokus ke satu angle. Jadi biar orang tuh bacanya, oh ya oke ini topiknya ini, Trial. jadi lebih menarik juga. Biar para pembacanya juga nggak bingung gitu kalau secara meluas. Oke, next Kak, ada pertanyaan nih dari Trial. Kun Palupi. Bagaimana membuat konten sosial tentang pemasaran? Ya Kak? Dari siapa tadi, Oke. Kak? Dari Kun Palupi. Kun Palupi, Trial. halo. Ya, Kak Kun ini bertanya bagaimana membuat Trial. konten sosial tentang pemasaran produk iklan yang menarik selain memberikan diskon atau promo. Tampilan seperti apa supaya Trial. orang lebih tertarik lagi dengan info yang ingin kita sampaikan, yang akhirnya tertarik dengan isi produk tersebut. Trial. Iya. Untuk spesifik ini ya, misal kayak iklan produk gitu ya, sosial media, Iya, betul. khusus sebuah perusahaan atau enggak sebuah Trial. usaha gitu ya. Jadi Ya, betul. untuk mempromosikan produknya gitu ya. Trial. Kalau biasanya dari pengalaman saya sih, jadi kalau untuk produksi itu ya jangan cuma melulu soal iklan ya. Orang pasti ngeliat iklan terus juga bosen. Bisa juga ditambahin dengan informasi seputar bidang produksi dia gitu. Misal Trial. dia jualan apa, produksi apa gitu. Sosial medianya misal dia bisa juga ngebahas informasi terkait produksinya, Trial. misal informasi-informasi tambahan gitu yang masyarakat biasanya belum tahu, kita bikin kontennya gitu. Trial. Oke. Iya, karena pembaca juga kadang kalau ngeliat konten pemasaran doang kan juga bosen, ya nggak sih Kak? Iya benar. Jadi kayak lama-lama males gitu. Biar mempertahankan orang mau ngebaca sosial media kita, yaitu inisiatif misal bisa dengan membuat konten yang menyangkut produk dia, produksi dia gitu, atau enggak bisa juga tentang kuis-kuis atau segala macamnya. Tapi nanti biar lebih jelas nanti ada temanku sendiri yang mau ngebahas tentang sosial media gitu. Ya, sesi berikutnya. Oke, sesi berikutnya. Oke, Kak, ada lagi nih pertanyaan dari Christine. Christine bertanya, mau tanya kalau sumber media massa apakah bisa dianggap valid seperti Kompas, Kumparan, Antara, lalu yang seperti itu. Nah, itu gimana tuh? Oh, sumber ya? Iya. Untuk sumber. Kalau dari Indonesia Baik sendiri, kita konsisten pakai sumber dari lembaga pemerintah dan kementerian. Jadi kalau untuk media online, media swasta gitu kita hindari sih. Sebisa mungkin kita pakai data utama itu dari kementerian, dari lembaga. Jadi
datanya Trial. pun pasti lebih akurat. Misalkan soal survei-survei gitu, itu pasti kita lebih utamain dari ini sih, dari kementerian, dari lembaga gitu. Kalau dari media Trial. swasta, kita nggak meragukan, cuma kadang kalau dari media swasta kan kita nggak bisa mempertanggungjawabkan gitu. Trial. Ya nggak sih, kalau media swasta kan kita nggak tahu dia proses nyari beritanya, proses nyari informasi itu tuh Trial. gimana, dapatnya dari mana kan kita nggak tahu. Nah, sedangkan kalau kita ngambil sumbernya dari pemerintah, udah pasti benar, maksudnya udah pasti, ya kita bisa mempertanggungjawabkan Trial. itu. Dari kementerian kok datanya, dari lembaga ini kok yang bilang gitu. Kalau dari media swasta kan pasti mikir-mikir lagi. Kita belum tentu tahu dia dapatnya dari mana, dia wawancara siapa, Trial. dapat datanya dari mana gitu. Lebih amannya sih kayak gitu, dari lembaga aja, dari lembaga dan kementerian misalkan. Atau kalau misal dari kita kadang juga pakai dari Antara, Trial. karena Antara itu kan, Antara News itu kan kantor berita ya, jadi semuanya ya baik dari Trial. pemerintah ataupun dari media swasta kan bersumbernya dari Antara News. Dia seperti kantor berita Trial. gitu, pusatnya gitu. Jadi dia juga bisa dipertanggungjawabkan kalau dari dia. Kalau dari IB sih gitu, masih pakai Antara News kadang gitu. Oke, Iya, kalau berarti Antara. Trial. berarti bener ya, yang kayak Kompas, Kumparan sama Antara sih masih valid-valid aja mungkin ya Kak. Tapi lebih baik, alangkah lebih baik yang memakai dari Iya. yang kementerian Trial. seperti itu ya, dari pemerintah Ya, agar lebih valid. iya. Oke, next Kak, ada pertanyaan dari Nimade Krisnawati. Bagaimana Trial. jika kita sudah menentukan judul, tapi data yang didapat kurang mendukung? Apa perlu merubah judul sesuai yang data yang didapat atau bagaimana? Trial. Data kurang mendukung untuk judul. Kalau data kurang mendukung sih bisa diakalin dengan data yang Trial. ada itu jangan dimasukin ke judul gitu. Maksudnya kan biasanya untuk data yang bisa berubah-ubah gitu tiap berapa minggu atau tiap berapa bulan itu bisa berubah. Misal Trial. contohnya kayak data kasus COVID di Indonesia. Per tanggal ini segini, per tanggal ini Trial. segini, kan berubah-ubah. Itu sebaiknya jangan ditaruh di judul data itu. Jadi itu Trial. bagusnya ditaruhnya di isi beritanya. Nah, kalau judul bisa diakalin dengan Trial. tadi kayak misal penggunaan menanyakan atau penegasan itu bisa. Jadi sesuatu yang Trial. apa ya, kita sendiri belum tentu tahu itu benar apa enggak, atau maksudnya belum tentu itu udah valid atau belum ketika hari itu. Jadi kita bisa pakai Trial. penggunaan judul yang tadi menggunakan unsur pertanyaan atau enggak. Kalau mau ubah isinya nggak perlu diubah sih, kadang Trial. tinggal ditambahin aja, datanya diperbanyak gitu. Oke, datanya tinggal diperbanyak ya Kak berarti. Trial. Tapi emang pembuatan judul kadang ini ya, pembuatan judul kadang lebih ribet Trial. daripada bikin isinya gitu. Ketika isinya udah jadi, tinggal bikin judul tuh kadang mikirnya yang lebih lama di judul gitu. Kadang emang kayak gitu sih. Emang Trial. kuncinya di situ sih gitu. Benar. Oke. Next Kak, dari Fikri, untuk konten mini clip apa ada Trial. minimal dan maksimal kata dan per kalimat pada slide foto mini clip? Trial. Oh, kalimatnya ya? Iya, kata. Ini apa? Kata Maksimal kalimat. kata enggak per Trial. kalimat. Ada, pokoknya ada atau ada maksimal minimalnya atau enggak gitu. Oh, kalau konten Trial. mini clip sebenarnya ada sih. Maksudnya kalau konten mini clip kan emang terbatas nih. Dia pakainya Trial. durasi gitu. Ketika
orang baca di slide foto terus teksnya kepanjangan, kan orang juga kayak terburu-buru gitu kan. Berapa detik gitu. Trial. Kalau untuk tim desainnya sendiri dia tahu untuk kalimat sepanjang ini Trial. dia pakai durasi berapa detik gitu. Dia bisa ngatur. Tapi sebaiknya ya kalimatnya jangan terlalu panjang. Bisa Trial. 5 sampai 10 lah. Terus jangan terlalu pendek juga gitu. Nah, biasanya kalau untuk mini clip itu kata dalam setiap kalimat itu Trial. harus ada yang di highlight. Jadi ada penegasan di situ dalam satu kalimat itu. Trial. Ada 1-2 kata yang di highlight, misal bisa berupa angka. Angka itu kan biasanya orang ketika ngelihat angka itu kalau dipertebal atau diperbesar fontnya kan lebih jelas gitu. Gitu atau enggak untuk istilah-istilah yang orang belum tahu gitu, orang belum paham, itu bisa dipertegas, itu di highlight katanya dalam satu kalimat itu gitu. Nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang juga, jadi yang pas aja deh gitu. Trial. Oke, pas aja ya biar lebih fokus lagi, lebih. Trial. Betul. Oke. Lalu ini waktunya masih ada, jadi kita gali lagi pertanyaan dari Laksmi. Mana yang lebih baik, infografis yang banyak gambar, grafik, dan ilustrasi menarik yang mencerminkan isi, atau infografis yang ilustrasi secukupnya namun narasinya lumayan panjang tapi jelas? Kalau dari aku sih lebih bagusnya yang pertama ya. Jadi sebaiknya itu infografis itu ya kalimatnya jangan terlalu panjang, karena infografis kan terbatas, dia satu kotak itu tuh cuma, sebaiknya itu teksnya jangan terlalu panjang, jangan kebanyakan, jadi orang ketika ngebaca itu dia fokus sama poin-poin pentingnya gitu. Itulah kenapa ketika tadi di narasinya kita jelasin panjang tapi di datanya kita singkat gitu, itu biar infografisnya nggak terlalu kepanjangan kata-katanya, tapi tetap dengan informasi yang lengkap gitu. Ketika ngebaca ya tetap paham, oh maksud kata ini tuh ini. Dan itu dibantu dengan ya misal tadi ada grafik, ada ilustrasi kayak gitu, dibantu dengan itu. Jadi fungsinya ilustrasi, grafik, dan sebagainya itu buat memperjelaskan kata-kata itu. Gitu. Menyampaikan informasi nggak cuma dengan kata, tapi dengan juga grafis, gambar, grafik, dan sebagainya gitu. Kalau infografis. Kalau teks doang ya itu udah bukan infografis. Kalau kepanjangan teksnya gitu, orang juga ngelihat udah males. Biasanya kayak gitu. Gitu. Oke, berarti kalau lebih baik kata-katanya yang lebih singkat ya, Kak. Betul. Oke, tadi jawabannya sudah. Next itu ini dari Ricky Ramdhani. Bagaimana cara menentukan bahasa yang baik, menarik, dan mudah dimengerti dalam membuat konten di media, melihat segmentasi di media yang beragam? Kata-kata yang menarik ya, itu untuk judul atau untuk kontennya? Sepertinya dalam membuat konten, Kak. Kontennya. Dalam membuat konten, kita ambil ini deh contoh dari Indonesia Baik. Indonesia Baik itu kan segmentasinya buat anak-anak muda, muda yang aware sama data gitu. Dia suka baca data tapi dengan versi yang lebih ringan, lebih enak dilihat gitu. Nah, itu contohnya sih. Jadi ya kalau ngelihat segmentasinya
Bisa. Kalau ngelihat dari segmentasinya, trial, ya bisa diakalin dengan kata-katanya itu bisa menggunakan kayak bahasa anak sekarang, tapi yang nggak terlalu lepas gitu. Contohnya ya, misal trial, tadi penggunaan judul kan ada juga tuh, ada penggunaan Trial. kata ye atau enggak wah, atau kata-kata yang sehari-hari kita dengar, sehari-hari kita sering lafalkan gitu, trial, yang deket sama masyarakat, deket sama kehidupan kita gitu. Baiknya sih kayak gitu, nggak terlalu kaku jadi kata-katanya. Kan biasanya kalau kita nyampein data yang berupa angka gitu kan trial, terbatas sama penggunaan katanya kan, terlalu kaku gitu kan kadang. Jadi orang baca udah males duluan, ini kata-katanya terlalu berat gitu kan. Nah, baiknya itu ya trial, lebih disederhanakan, lebih menyentuh sama kehidupan sehari-hari masyarakat gitu. Kalau untuk segmentasinya sendiri kan, kalau trial, misal segmentasinya misal untuk anak mudanya itu yang SMA-han gitu, SMA, kuliahan gitu. Kan itu pasti dari bahasanya aja kan udah beda kan sama orang-orang yang udah trial, berusia lebih dari mereka gitu. Pasti penggunaan katanya berbeda-beda. Dari generasi, misal generasi milenial, generasi Gen Z trial, ya. Ya, kayak gitu. Kan pasti beda-beda. Itu sih diakalinnya pakai itu, kata-kata yang trial, lebih menyentuh, lebih sederhana, nggak terlalu kaku kayak gitu, Kak. Deket sama kehidupan trial, kita sehari-hari kayak gitu. Iya. Biar lebih tahu juga ya kalau misalnya tahu di lingkup yang kehidupan sehari-hari ya, Kak. Iya, lebih luas aja gitu kata-katanya. trial, Oke. Mungkin ini 2 pertanyaan terakhir. trial, Yang pertama itu begini, kan sekarang lagi masa pandemik. Kira-kira agar menarik untuk promosi pariwisata atau hotel, sebagian kan sudah trial, ada yang dibuka PSBB-nya, apalagi konten kita dipromokan untuk di aplikasi traveling seperti trial, contohnya Traveloka. Gitu, Kak. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana sudut pandangan Kakak? Maksudnya pembuatan konten ininya, trial, pengiklanannya atau gimana? Coba diulang, mohon maaf. Iya, jadi kan sekarang lagi pandemik. Nah, kira-kira biar menarik untuk promosi pariwisatanya trial, atau hotelnya, karena sudah mulai di PSBB-nya sudah ditiadakan. Berarti Jadi intinya konten, promonya ya, tapi bentuk promosinya kontennya. contohnya di lokasi gitu, Kak. Contoh trial, promosinya mungkin bisa pakai video promo, atau enggak kalau video trial, kan emang terbatas pengambilannya ya. Bisa jadi emang itu bisa jadi mungkin dengan foto-foto misal trial, pariwisata yang ada gitu di sekitar hotel-hotel itu, misal fasilitas yang bisa dijangkau, misal penggunaan foto-fotonya, misal bisa jadi tadi dibuat trial, bentuk mini klip kayak tadi untuk iklannya gitu kan. Jadi pakai foto-foto tempat wisata itu atau enggak fasilitas yang ada, trial, dikasih caption tentang wisata ini kayak gini, diberi deskripsi kayak trial, gitu, bisa jadi dalam bentuk video. Atau enggak bisa kalau udah trial, bisa buat infografis pakai software macam-macam itu yang tadi udah dijelasin sama sesi sebelumnya, bisa jadi gitu. trial, Seperti itu sih, karena emang terbatas ya lagi suasananya kayak gini. Tapi itu tadi bisa jadi ide sih, pakai slide video aja untuk trial, iklan dalam bentuk mini clip video gitu. Oke.
Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Aku Oke. satuin aja ya karena hubungan dari Maulana Trial. dan Somavita. Ini Mini paling susah clip ya? enggak. Justru kayaknya paling mudah, Trial. Kak. Oh, paling mudah. Siap. Dari siapa? Dari Maulana sama Somavita. Oh, halo Aku Maulana gabung. sama Sofita, salam kenal. Trial. Oke. Mini clip apakah hampir sama dengan motion graphic? Dan kalau mau membuat mini clip menggunakan aplikasi Trial. apa ya, Kak? Oh, oke. Kalau mini clip sama motion graphics itu pasti beda ya. Bedanya dari outputnya sih. Kalau motion graphics itu kan grafis yang gerak. Nah, kalau motion Trial. itu biasanya kalau mini clip itu biasanya dia pakai foto sama video aja. Jadi proses pembuatannya sama outputnya juga beda. Kalau Trial. mini clip itu dia video yang isinya slide foto atau nggak video yang ditulis, yang Trial. dikasih caption atau kalimat tentang berita itu. Sedangkan kalau motion itu dia lebih ke grafis yang bergerak tapi dikasih juga captionnya gitu. Trial. Lebih ke animasi kalau motion itu. Nah, kalau mini clip itu ya dia cuma Trial. foto atau nggak video isinya berita kayak gitu. Itu kalau pembuatannya Trial. pasti beda. Bisa beda bisa enggak sih. Jadi kalau motion itu dia biasanya bikinnya di After Effects. Trial. Ya nggak sih? Kalau itu ada ini sih, ada timnya sendiri, tim grafis. Oke, udah ada bagiannya ya, Kak? Ya, tuh teman-teman saya pada ketawa. Trial. Tim grafisnya sendiri pada ketawa tuh. Oke. Jadi kalau softwarenya pasti Trial. beda ya. Biasanya kalau motion itu dari pengalaman saya kan bukan ahlinya motion gitu, tapi saya ada pengalaman lah. Bikin motion itu dia biasanya bikinnya di Adobe After Effects. Terus kalau mini clip itu ya bisa dibuat di akun di software Trial. buat edit video gitu. Apa aja bisa. Bisa di Adobe Premiere dan Trial. sebagainya. Gitu. Ya nggak sih? Bener nggak sih tim grafis? Trial. Terima kasih Kakak sudah menjawab pertanyaan dari Sobat Digital. Buat masih banyak sebenarnya di kolom chat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Masih banyak ya? Ya, tapi karena waktu kita nanti kontak aku aja. Enggak. Bercanda ya, Kak. Maaf, Kak. Kalau enggak langsung aja ya ke Indonesia Baik, boleh ya dikirim. Boleh banget, ya. Dijawab DM sama akun sosial media sama admin akun sosial medianya Instagram. Dia siap sedia. Mantap. 24 jam. Okay. Thank you so much Kak Rosi Trial. untuk sesi ketiga. Seru banget, menarik banget. Ternyata aku juga jadi mendapat pencerahan mengenai bagaimana sih. Terima kasih banyak Kak Jessica. Kak Rosi untuk waktunya. Dan sekarang ini sebentar lagi akan masuk ke sesi keempat, di mana sesi keempat ini akan dibantu oleh moderator saya lagi. Oh, kakak lagi. Jadi selanjutnya itu akan ada kakak seseorang yang nanti akan masuk sebentar lagi. Beliau akan menyampaikan mengenai warna dan penerapannya dalam membuat konten grafis. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pada mau nanya tentang konten grafis, boleh banget langsung taruh pertanyaannya di kolom chat. Sekali lagi, Kakak Rosi, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama, Kak. Iya. Kakak, stay healthy, stay safe. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih ya, Kak, untuk sharingnya luar biasa. Thank you, Kakak. Thank you. Bye-bye semuanya. Oke, buat para peserta, jangan kemana-mana, tapi kalian boleh sambil minum, boleh sambil makan. Kita akan lanjut
ke sesi selanjutnya. Oke, sesi selanjutnya ada siapa nih Trial. pembicaranya? Oke, dari Kak Edi Pang lagi. Kak Edi Pang, beliau akan menjelaskan mengenai warna dan penerapannya dalam Trial. membuat konten grafis. Oke, jadi teman-teman tadi udah membahas sama Kak Rosi media sosial dan bagaimana membuat konten menarik, lalu judulnya Trial. juga. Nah, sekarang kita alih ke konten grafis. Oke, jadi buat teman-teman boleh langsung ditaruh di kolom chatnya. Dan Trial. buat pembicara Kak Edi Pang, halo Kak Edi, apakah sudah ada? Trial. Oke, mungkin Kak Trial. Edi-nya belum masuk ke dalam room. Teman-teman masih semangat ya? Trial. Harus dong, karena materinya luar biasa sekali. Bakal Trial. menjadi ilmu yang luar biasa buat masa depan kalian, biar kalian mungkin bisa jadi content creator yang luar biasa. Oke? Jangan lupa Trial. catatannya ditulis setiap materinya, karena nanti ada yang ke-skip, sayang banget. Aku pun juga sambil mencatat nih. Trial. Oke. Oke, ini aku sambil liatin chatnya. Masih semangat, cuma sinyalnya nggak semangat. Oke, coba dicari sinyalnya dulu biar lebih Trial. dapat signal yang bagus. Jadi nggak ada yang ke-skip materi-materinya. Oh iya, Trial. pembicaranya Trial. dari kakak admin ternyata ada yang kesalahan, kakak adminnya. Ternyata pembicara keempat adalah Kak Abdurrahman Naufal. Halo kakak, sudah di unmute Trial. kah? Belum ya? Oke, admin